Amalan-amalan apa yang bisa menjadi tolak balak? Yang pertama adalah kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Allah sampaikan di dalam surat Al-A'raf ayat 166 ayat 168, Allah berfirman, wa balawnahum bil hasanati wasayyi'at la'allahum yarji'un. Allah menyampaikan dalam ayat ini, dan kami akan berikan ujian kepada kalian. Dan ujian Allah Subhanahu wa taala itu bil hasanat wasayyi'at. Ada kalanya kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kenikmatan, dengan hal-hal yang baik. Kita diberi kesehatan, kita diberikan rezeki yang lancar, kita diberikan kemudahan-kemudahan dalam hidup ini. Ini adalah juga bagian dari ujian dalam hidup kita. Wasayyi'at, demikian pula ujian itu bisa berupa bencana-bencana, bisa berupa yang buruk-buruk yang tidak kita inginkan. Tiba-tiba badan terasa sakit misalnya ya, badan lemah, atau dalam kondisi kita ada sakit dalam diri kita. Yang buruk-buruk seperti ini juga bagian dari ujian Allah Subhanahu wa taala. La'allahum yarji'un. Apa tujuannya memberikan ujian itu semuanya? Supaya kita kembali kepada kebenaran, supaya kita kembali kepada jalannya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga supaya kita terhindar dari semua musibah, amalan yang harus kita lakukan adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan apa yang Allah perintahkan kepada kita. Ya, untuk itu menjadi sebuah keharusan bagi setiap manusia kembali kepada Allah dan Rasul-Nya, menjauhi semua bentuk dosa dan maksiat. Maka ini ya, kalau dilakukan, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menghindarkan kita dari semua bencana, dari semua musibah, menjadi tolak balak dari semua musibah yang kita khawatirkan. Maka jamaah dirahmati Allah, ngapunten nggih, kinten-kinten kathah-kathahe tiyang niku lulus diuji oleh Allah Subhanahu wa taala ketika diberikan keburukan atau kebaikan. Kira-kira kita itu umumnya lulus diuji oleh Allah Subhanahu wa taala ketika diberikan sehat atau sakit. Kita itu baru ingat kepada Allah Subhanahu wa taala kalau dalam kondisi kita sakit, baru ingat, ya Allah kok diberikan sakit seperti ini. Kita itu umumnya baru nyebut nama Allah Subhanahu wa taala, ngerimu Allah Subhanahu wa taala itu kalau dalam kondisi kesusahan, dalam kondisi diberikan sakit, dalam kondisi ada musibah. Itu biasanya kita baru ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah mengingatkan kita, yang namanya ujian, musibah itu bukan dalam kondisi yang susah-susah saja. Yang senang dalam kondisi baik, atau dalam kondisi senang, dalam kondisi kita nggak ada kekurangan sedikit pun, itu juga bagian dari musibah, bagian dari ujian yang Allah berikan kepada kita. Ya, umumnya orang sukses diberikan ujian dalam kondisi kesusahan, tapi kadang orang nggak sukses, orang nggak selamat dalam ujian yang sifatnya kenikmatan. Orang dahulu, seseorang ketika diuji dalam kondisi nggak punya uang, itu mesti sholatnya rajin. Orang kalau nggak punya uang, tahajudnya juga kencang, duhanya juga jalan. Tapi kalau sudah dikasih, tokonya laris, penghasilannya mengalir terus, kadang-kadang mau sholat duha juga sudah nggak ada waktu. Mau sholat berjamaah kadang-kadang sibuk dengan pekerjaannya. Kadang kalau diuji dengan kesehatan, kita tambah jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka Allah mengingatkan, orang yang kembali kepada Allah, hakikatnya orang yang menyadari ujian itu ada pada hal-hal yang baik, termasuk pada hal-hal yang sifatnya keburukan. Dan kalau kita kembali kepada Allah, ini menyebabkan kita akan dihindarkan dari semua balak, musibah, bencana yang ada di muka bumi ini. Yang kedua, jamaah dirahmati Allah, amalan yang bisa menjadi tolak balak kita adalah mengenal Allah Subhanahu wa taala di waktu kita lapang. Sebagaimana Nabi Shallallahu alaihi wasallam sampaikan dalam hadis riwayat Imam At-Tabrani,
Nabi bersabda, "Ikhfadillaha yakfadka, ikhfadillaha tajiduhu amamaka, ta'arraf fi ilallahi fi rakhai, ya'rifka fi siddah." Jagalah Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah akan menjagamu. Maknanya, jagalah haknya Allah Subhanahu wa taala. Tunaikanlah kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala. Lakukan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini maknanya kita menjaga Allah Subhanahu wa taala. Karena tentu Allah Subhanahu wa taala secara zahirnya enggak butuh penjagaan kita. Beda dengan manusia, butuh penjagaan orang lain untuk menjamin keamanannya. Tapi Allah Subhanahu wa taala enggak butuh dijaga oleh manusia. Tapi ikhfadillaha yakfadka, jagalah Allah di sini maknanya jagalah haknya Allah Subhanahu wa taala. Tunaikanlah kewajiban-kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala. Lakukan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini maknanya kita menjaga Allah Subhanahu wa taala. Apa balasannya? Yakfadka, pasti Allah akan menjagamu. Menghindarkan dirimu dari bencana, jauh dari musibah, jauh dari kekurangan dan seterusnya. Karena kita menjaga Allah Subhanahu wa taala. Ikhfadillah tajiduhu amamaka. Jagalah Allah Subhanahu wa taala, niscaya engkau akan dapati Allah ada di hadapanmu. Allah dekat dengan kita kalau kita menjaga hanya Allah Subhanahu wa taala. Gampang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala gara-gara kita menjaga hanya Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Ta'arruf ila Allah fir raha. Kenalilah Allah Subhanahu wa taala di waktu lapang. Ya'rifka fis siddah. Maka Allah akan mengenalimu di waktu sempit. Jadi kalau kita sedang dalam kondisi nyaman, dalam kondisi keterkecukupan ya, tidak ada kendala, justru di waktu seperti itulah kenali Allah Subhanahu wa taala, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pasti nanti dalam kondisi sulit Allah pasti ingat dengan kita. Dalam kondisi sempit Allah kasih jalan keluar untuk kita. Karena kita mengenali Allah Subhanahu wa taala di waktu lapang kita tadi, di waktu sehat kita, di waktu lancar-lancarnya rizki kita. Kenali Allah Subhanahu wa taala. Nanti pada saat kita membutuhkan, pada saat kita sempit, pada saat kita kekurangan, Allah akan mengenali kita. Nah, maka mengenal Allah Subhanahu wa taala di waktu lapang ini juga menjadi amalan yang menyebabkan kita terhindar dari semua musibah. Yang ketiga, jamaah dirahmati Allah, amalan tolak bala itu adalah tunduk dan merendahkan diri saat kita ditimpa musibah. Dalam sebuah ayat Al-Quran surat Al-A'raf ayat 94 Allah berfirman, "Wa ma arsalna fi qaryatin min nabiyyin illa akhadna ahlaha bil ba'sa'i wad dharra la'allahum yatadarra'un." Dan kami tidak mengutus seorang nabi di suatu negeri illa akhadna ahlaha bil ba'sa'i wad dharra, melainkan kami akan timpakan kepada penduduknya kesempitan dan penderitaan. La'allahum yatadarra'un, supaya mereka tunduk dan merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tunduk ya, kita merendahkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini menjadi sebab kita terhindar dari semua musibah. Karena tujuan Allah mengutus para nabi kepada suatu negeri tertentu, kepada suatu kaum tertentu, pasti di situ Allah pasti akan beri ujian-ujiannya. Supaya apa? Kita menundukkan diri kita kepada Allah. Berarti menundukkan diri, kemudian kita merendahkan diri kita di hadapan Allah, sebab menjadikan kita terhindar dari semua musibah dan semua bencana. Kemudian jamaah dirahmati Allah, di antara amalan tolak bala yang kita lakukan adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dihilangkan semua kesulitan. Jadi tolak bala kita supaya terhindar dari musibah itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, doa kita yang kita sampaikan kepada Allah ini sarana kita terhindar dari semua musibah dan bencana. Berarti nanti sebaliknya, permohonan kita untuk terhindar dari musibah kalau ditujukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, justru ini yang menjadi sebab Allah murka dengan kita.
Karena Allah itu suka sekali melihat hambanya yang minta-minta kepadanya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala itu senang sekali kalau di bahasa kita direngek-rengeki oleh hambanya ini. Itulah sebabnya nanti salah satu adab kita dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah minta kepada Allah ngerengek-ngerengek. Napa bahasa mriki ngerengek-ngerengek niki? Nggih ngerengek-ngerengek nggih. Seolah-olah seperti anak kecil yang minta-minta ngerengek-ngerengek kepada ibunya. Dan seperti itulah yang Allah Subhanahu wa taala harapkan dari hamba-hambanya. Allah itu senang sekali kalau hambanya minta. Bahkan dalam sebuah riwayat hadis nanti disebutkan, kalaulah ada seorang hamba minta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sungguh-sungguh, dengan diangkat kedua tangannya, maka Allah Subhanahu wa taala malu untuk tidak mengabulkan doa seorang hamba tadi. Jadi doa yang kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala itu juga amalan tolak bala. Untuk itu kalau ada masalah apapun, mintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan kepada sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Nabi menyampaikan, "Idza sa'alta fas'alillah." Kalau kamu minta, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau kamu minta tolong, minta bantuan, mintalah bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan kepada yang lain. Untuk itu berdoa ini bagian dari amalan tolak bala. Minta, dan Allah Subhanahu wa taala sangat senang kalau hambanya minta kepadanya. Sebaliknya orang yang tidak mau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala berarti dia termasuk orang yang sombong. Merasa dirinya sudah mampu tanpa harus berdoa kepada Allah, ini termasuk sifat sombong, dan Allah enggak suka dengan orang yang punya sifat sombong. La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqalu dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga orang yang ada sifat sombong dalam hatinya meskipun satu biji dzarrah. Allah enggak suka dengan orang yang sombong. Dan bukti orang sombong niku napa para jamaah? Tidak mau minta kepada Allah Subhanahu wa taala, seolah-olah dirinya sudah mampu dengan kepintarannya, dengan kekuatan fisiknya, seolah-olah gampanglah nanti juga bisa diatasi. Ini termasuk orang yang sombong yang Allah enggak suka dengan cara seperti itu. Jadi sekali lagi para jamaah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ini juga termasuk amalan yang bisa menjadi tolak bala kita. Kemudian termasuk amalan yang menjadi tolak bala adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di dalam surat At-Tolak ayat kedua dan ayat yang ketiga. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan berikan jalan keluar baginya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan berikan rizki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Takwa itu apa? Takwa itu menjalankan perintah Allah dan meninggalkan semua larangan-larangannya. Itu takwa. Orang yang bertakwa dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan jalan keluar. Kesulitannya dimudahkan. Kekurangan-kekurangannya dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, rizkinya akan diberikan dari jalan yang tidak disangka-sangka. Ngapunten nggih Bapak Ibu, mungkin pernah kita merasakan suatu hari, suatu waktu kita pas kehabisan uang, ya, dompet kosong, ATM kosong, nggak ada uang, ya, dan kita sangat butuh pada waktu itu. Tiba-tiba ada orang datang, Pak, ini ada pekerjaan untuk jenengan. Tiba-tiba ada orang datang, Pak, ini ada uang untuk jenengan pakai beli bahan makanan dan seterusnya. Dari mana itu bisa terjadi? Itu tidak lepas dari tentu izin Allah Subhanahu wa taala, dan salah satu sebabnya bisa jadi karena ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat yang kita jaga, baca Quran yang kita rutinkan, zikir-zikir yang baik, kalimat-kalimat thayyibah yang kita lakukan. Bisa jadi itulah sebab Allah Subhanahu wa taala memudahkan rezeki kita tadi. Pertolongan Allah Subhanahu wa taala datang tanpa kita sangka-sangka. Itu bisa jadi karena
ketakwaan kita yang sudah pernah kita lakukan. Maka takwa ini bisa menjadi tolak balak. Kemudian jamaah rahmati Allah, amalan tolak balak yang lain adalah melakukan kebaikan kepada orang lain. Berbuat baik kepada orang lain, terutama bersedekah kepada orang lain, itu amalan tolak balak. Dalam sebuah riwayat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, ya, sonaiul ma'ruf taqiyun masari as-su wa sadaqah khafiyan tudfi'u ghadabar rabbi. Perbuatan baik akan menjaga kita dari kebinasaan yang buruk. Kita berbuat baik kepada orang, mengucapkan perkataan-perkataan yang sopan, yang baik kepada orang. Ada orang minta ditunjukkan alamat orang yang dicari, kita tunjukkan, Pak, ini rumahnya di sini dan seterusnya. Ini kita sedang berbuat baik kepada orang. Berbuat baik kita kepada orang lain itu menyebabkan menjaga kita dari kebinasaan yang buruk, dari meninggal dalam kondisi yang buruk, dalam kondisi kita mendapatkan hal-hal yang kita tidak inginkan. Ya, hakikatnya itu bisa terhindarkan dari amalan atau kebaikan-kebaikan kita kepada orang lain. Ya. Kemudian Nabi menyampaikan wassadaqatu khafiyan tudfi'u ghadabar rabbi. Sedekah yang kita lakukan dengan cara sembunyi-sembunyi, tanpa ingin kita diketahui sama orang lain, ikhlas kita semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Sedekah yang sembunyi-sembunyi ini menyebabkan memadamkan murkanya Allah Subhanahu wa taala, menjauhkan dari murkanya Allah Subhanahu wa taala. Ngapunten, mungkin kita sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sakit, dengan keluarga yang mungkin sakit nggak sembuh-sembuh. Kadang-kadang berobat sana, berobat sini nggak sembuh-sembuh. Salah satu cara kita untuk menghilangkan musibah dan ujian sakit itu adalah dengan bersedekah. Karena sedekah itu diantara fadilahnya tadi menghindarkan dari murkanya Allah Subhanahu wa taala, memadamkan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Sedekah pula yang menyebabkan itu menjadi obat sebagai penyembuh, sarana sebagai penyembuh untuk orang yang kena musibah sakit tadi. Ya, makanya luar biasa sedekah ini ya, bisa menjadi amalan tolak balak. Nah, kemudian jamaah rahmati Allah, di antara amalan tolak balak yang lain istighfar. Memperbanyak ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala itu bisa menjadi amalan tolak balak. Nabi dalam sebuah ayat di dalam surat Al-Anfal ayat yang ke-33 Allah berfirman, "Wa ma kana Allahu li'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun." Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengadab mereka, tidak akan mengadab sekelompok orang, wa anta fihim, sedangkan engkau wahai Nabi Muhammad masih ada bersama dengan mereka. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan Allah Subhanahu wa taala juga tidak akan mengadab mereka wahai Nabi Muhammad dalam kondisi mereka mau beristighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahmati Allah, ayat ini luar biasa. Karena nanti menyampaikan kepada kita amalan tolak bala atau sebab kita terhindarkannya dari musibah itu sesuai dengan ayat ini ada dua. Yang pertama adalah keberadaan Nabi Muhammad SAW itu sudah menjadi sebab terhindarnya seseorang dari musibah. Yang kedua adalah istighfar. Wahum yastaghfirun, dan mereka selama mau beristighfar kepada Allah. Sekarang jamaah rahmati Allah, dari sebab dua hal yang bisa menjadikan kita terhindar dari musibah. Yang pertama keberadaan Nabi Muhammad. Sekarang masih ada atau tidak? Sudah tidak ada. Nabi Muhammad sudah wafat. Tahun ke-11 Hijriah Nabi wafat. Maka tolak balak yang pertama sudah tidak ada karena Nabi sudah wafat. Untuk itu ketika ayat ini menyampaikan tentang keberadaan wa anta fihim, ayat ini menggunakan kata kerja liu'adzibahum, ya, menggunakan kata kerja Allah menghadap mereka. Kata kerja itu ada limit waktunya, ada batasan waktunya. Keberadaan Nabi Muhammad tidak selama-lamanya di muka bumi ini. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam
meninggal dunia pada tahun ke-11 Hijriah. Berarti Nabi sudah tidak ada lagi. Tapi ada tolak balak yang kedua yang Allah sampaikan, wahum yastaghfirun, dan mereka selama mau beristighfar meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini Allah menggunakan kata benda mu'adzibahum. Maknanya kata benda di sini. Ya. Maka orang yang selalu beristighfar, meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, ini menjadi amalan yang menyebabkan seseorang bisa terhindar dari musibah. Ya. Untuk itu istighfar ini amalan yang luar biasa. Ya. Yang semestinya senantiasa kita jaga ya. Dan insya Allah istighfar ini kan ringan ya Bapak Ibu, di mulut, di lisan kita juga ringan, kita mengatakan astagfirullah, astagfirullah sambil kita jalan, sambil naik kendaraan, sambil berangkat ke tempat yang akan kita tuju. Lisan ini mudah insya Allah untuk mengucapkan istighfar. Tapi keutamaannya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Termasuk amalan yang menyebabkan kita terhindar dari musibah.